Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aisyah Tania, NPM 2021520026, Prodi Akuntansi Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen Universitas Indo Global Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait pasar modal. Di sini saya mengambil investasi pasar modal yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah perubahan demand atau supply dana jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk instrumen-instrumen lingkungan yang memiliki keuntungan untuk diperjualbelikan. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana, baik yang menyediakan dana atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga harus memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertemuan suatu pasar sangat tergantung kinerja sebuah efek. Untuk mengkoordinasinya, dukungan dari teknis sumber daya manusia, kepemimpinan yang harus efektif. Pasar modal diperlukan untuk menjalin kinerja yang sangat erat terkait jenis produk investasi bagi masyarakat. Di pasar modal terdapat berbagai macam informasi seperti laporan keuangan, kebijakan manajemen, rumor di pasar modal, prospektus, saran, broker, dan informasi lainnya. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia. Pada tahun 1912, adanya pembentukan Bursa Efek Batavia yang ada di Jakarta. Yang kedua, pada tahun 1950, adanya penerbitan obligasi pemerintah Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 1976, adanya pembentukan Bapepam. Yang keempat, pada tahun 1987 sampai 1988, adanya penerbitan paket-paket regulasi. Yang kelima, pada tahun 1995, adanya penerbitan Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal. Di sini bisa kita lihat struktur pasar modal. Yang pertama, paling atas adanya Menteri Keuangan. Yang kedua, di bawah dari Menteri Keuangan, Bapepam atau LK. Di sini bagannya ada badan usaha. Badan usaha tersebut berkaitan dengan perusahaan efek, lembaga penunjang pasar modal, dan juga memiliki ciri yang pertama Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya. Dan Bursa Efek Jakarta sama Bursa Efek Surabaya ini keterkaitan seperti perusahaan efek lembaga penunjang pasar modal. Dan yang kedua, reksadana. Maksud dari reksadana ini adalah penunjang dari profesi yang berkaitan dengan KPI, KSEI, profesi penunjang, agen penunjang, atau subagen, pemodal atau masyarakat. Jadi di sini kalau agen atau penjualan itu disebut dengan pasar perdana, sedangkan pemodal atau masyarakat disebut dengan pasar sekunder. Undang-undang yang berkaitan dengan pasar modal. Saat ini undang-undang yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 45 dan 46 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan di pasar modal dan tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Yang ketiga, keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, keputusan Ketua Bapepam. Yang kelima, peraturan Bursa Efek. Instrumen pasar modal. Jadi, instrumen pasar modal ini memiliki beberapa. Yang pertama, saham. Jadi kalian di sini sudah tahu kan saham itu apa? Saham itu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan
yang pemegang saham memiliki hak untuk klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Jenis saham itu yang pertama, saham preferen, yang kedua, saham biasa. Manfaat dari investasi saham. Jadi teman-teman, saham itu banyak manfaatnya. Salah satunya yang pertama dividen, yang kedua capital gain. Terus resiko dari pada saham ini kalian tuh kalau misalnya ada manfaat pasti ada resiko teman-teman. Yang pertama tidak ada pembagian dividen, yang kedua capital plus loss, yang ketiga risiko likuidasi, yang keempat saham delisting dari bursa saham. Dua, obligasi dan obligasi konversi. Maksud dari obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor tersebut atau pemegang obligasi telah meminjamkan sebuah jumlah uang perusahaan. Yang terus perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Maksudnya yang telah ditetapkan bagi pinjaman pada saat jatuh tempo. Nilai suatu obligasi bergerak berlawanan arah dengan perubahan suku bunga secara umum. Jika suku bunga secara umum cenderung turun, maka nilai atau harga obligasi akan meningkat. Karena para investor cenderung berinvestasi pada obligasi. Sementara itu, suku bunga secara umum akan meningkat. Maka nilai atau harga obligasi akan turun karena para investor cenderung untuk menanamkan uang di bank. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan adalah corporate bond, sementara obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu government bond. Ada pula multi-level bond merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai proyek tertentu di daerah. Selanjutnya, obligasi konversi adalah obligasi yang ditukarkan dengan saham biasa pada harga tertentu. Bagi emiten, obligasi konversi merupakan daya tarik ditunjukkan kepada para investor untuk meningkatkan penjualan obligasi. Di sini memiliki manfaatnya. Yang pertama, ada bunga, capital gain, hak klaim pertama. Yang keempat, jika memiliki obligasi konversi. Balik lagi teman-teman, ada manfaat, pasti ada resikonya. Yang pertama, gagal bayar, capital loss, callability. Derivatif adalah yang diturunkan dari instrumen lain yang disebut underlying. Ada beberapa macam instrumen derivatif di Indonesia seperti bukti raih, waran, dan kontrak berjangka. Derivatif merupakan instrumen yang sangat berisiko jika tidak dipergunakan secara hati-hati. Yang pertama, bukti raih. Bukti raih ini didefinisikan sebagai hak memaksa memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Bukti raih diterbitkan pada penawaran umum terbatas atau right issue, di mana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham yang lama. Bukti raih dapat diperdagangkan di pasar sekunder selama periode tertentu. Yang kedua, waran. Waran biasanya melekat sebagai daya tarik sweetener pada penawaran umum saham atau obligasi. Biasanya harga pelaksanaan suatu saham atau obligasi tercatat di bursa waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Periode perdagangan waran lama daripada bukti raih yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. Waran merupakan suatu pilihan atau option di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan waran yang dimiliki selama 6 bulan. Setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten, harga waran itu sendiri berfluktuasi selama periode perdagangan. Ada dua jenis pasar modal yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat.
Pertama, pasar perdana. Yang kedua, pasar sekunder. Jadi pasar perdana ini penawaran suatu saham atau obligasi perusahaan kepada investor publik dilakukan melalui emisi dan agen penjualan. Investor yang berminat dapat memesan saham atau obligasi dengan cara menghubungi peminjam emisi atau agen penjualan, kemudian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, investor kemudian melakukan pemesanan saham atau obligasi tersebut dengan disertai pembayaran. Peminjam emisi atau agen penjualan kemudian mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan. Dan juga proses dari penjatahan saham atau obligasi tersebut biasanya disebut dengan allotment kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh penjualan emisi dan emiten yang mengeluarkan saham atau obligasi. Selanjutnya, pasar sekunder. Jadi pasar sekunder ini memiliki contoh, salah satunya bursa efek. Prioritas harga artinya siapapun yang memasukkan order permintaan dengan harga beli yang paling tinggi akan mendapatkan prioritas utama untuk dapat bertemu dengan siapapun yang memasukkan penawaran dengan harga jual yang paling rendah. Jadi posisi prioritas harga ini semakin dia tinggi untuk melakukan penjualan, dialah yang akan prioritas utamanya. Dan juga ada prioritas waktu yang artinya memasukkan order beli atau jual terlebih dahulu untuk mendapatkan prioritas pertama untuk dicocokkan oleh sistem. Selanjutnya, indeks harga saham. Indeks harga saham, indikator harga dari keseluruhan yang tercatat di bursa efek, indeks yang biasanya merefleksikan kondisi pasar modal dan kondisi perekonomian suatu negara secara umum. Ini saya akan menjelaskan secara singkat cara berinvestasi di pasar modal. Sebelum kita berinvestasi di pasar modal, investor terlebih dahulu membuka rekening di suatu perusahaan efek. Sebelum memilih perusahaan efek, investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, jika seorang investor lebih menyukai berinvestasi di saham yang baru ditawarkan di pasar perdana, pilihlah perusahaan efek yang aktif dalam proses penjaminan emisi saham. Yang kedua, calon investor memerlukan jasa yang paling mendasar dari perusahaan efek, seperti melaksanakan perintah jual atau beli dari perusahaan efek dapat memberikan jasa tersebut secara cepat dan akurat. Yang ketiga, jika calon investor jasa tambahan seperti nasihat dan saran-saran dalam mengambil keputusan investasi, pilihlah bursa efek yang punya analisis efek yang kualifikasinya baik secara pengalaman yang memadai. Jika investor membuka rekening di perusahaan efek dengan cara mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan, secara umum, perusahaan efek biasanya mewajibkan investor untuk menyetorkan sejumlah dana tersebut sebagai jaminan dalam proses penyelesaian transaksi. Untuk transaksi saham, yang pertama, transaksi diawali dengan memberikan perintah jual dan perintah beli ke perusahaan efek. Perintah tersebut dapat diberikan secara lewat telepon atau perintah secara tertulis. Perintah tersebut harus berisikan nama saham, jumlah yang akan dijual beli, serta harga jual. Yang kedua, perintah tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh perusahaan efek bersangkutan. Yang ketiga, selanjutnya pemerintah memasukkan ke dalam sistem perdagang bursa efek. Yang keempat, semua perintah jual atau beli di seluruh perusahaan efek akan dikumpulkan di bursa efek dalam sistem disebut JATS. Untuk transaksi obligasinya, yang pertama, transaksi dimulai untuk penetapan kuotasi di sistem perdagangan di BES, disebut dengan OTC FIS, sehingga semua kuotasi yang masuk ke dalam sistem dapat dilihat secara langsung atau real time oleh pelaku pasar lainnya. Yang kedua, melalui OTC atau FIS, partisipasi dapat melihat kuotasi yang paling menarik bagi dirinya. Yang ketiga, kemudian partisipan tertarik untuk membeli atau menjual menghubungi partisipan
yang akan menjual atau membeli negosiasi lebih lanjut. Di sini ada cara untuk memilih pasar modal. Yang pertama, strategi investasi. Jadi maksudnya investor tuh harus memahami dulu beberapa faktor dana yang diinvestasikan pasar modal, dana yang lebih, bukan dana yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari atau keperluan mendadak. Yang kedua, tujuan dari investasi. Salah satu tujuan dari berinvestasi yang paling penting dari sekian banyak tujuan yang ada, tingkat toleransi terhadap risiko. Seberapa besar sih investor bersedia menerima risiko kerugian dalam mencapai tujuan investasi? Ya, tingkat toleransi tersebut biasa ditentukan oleh karakter individunya masing-masing, baik umur, pekerjaan, kesehatan, kekayaan, dan lainnya. Jangka waktu investasi, berapa lama investasi bersedia menanamkan pasar modalnya? 2. Pilihlah instrumen atau pasar modal yang paling sesuai dengan strategi investasi secara keseluruhan. Setelah efek-efek atau instrumen yang paling sesuai yang dipilih, maka langkah selanjutnya adalah mempelajari emiten yang menerbitkan efek tersebut. Investor dapat memulai dengan jangka mempelajari aktivitas yang berisikan antara lain. Pertama, jenis usaha, riwayat emiten, jumlah saham atau obligasi yang ditawarkan secara ke publik, serta harga penawaran, tujuan dari penawaran. Yang ketiga, prospek usaha emiten beserta risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Kebijakan pembayaran, pembagian dividen, kinerja keuangan secara historis, agen penjualan partisipasi, proses penawaran perdana, serta jadwal pelaksanaan penawaran perdana. Investor dapat memperoleh prospektus di perusahaan efek. Jika investor memiliki keterbatasan baik dalam waktu maupun menganalisa perusahaan-perusahaan tersebut, biasanya ada operasional untuk melakukan analisis saham atau obligasi. Laporannya terdiri atas analisa fundamental. Maksudnya faktor keuangan hasil operasi dengan faktor-faktor ekonomi makro akan mempengaruhi secara signifikan prospek emiten. Analisa teknikal lebih menekan kepada perkiraan harga saham atau obligasi yang akan dipergunakan, juga volume perdagangan saham obligasi di masa lalu. 3. Evaluasi sistem pasar modal. Evaluasi keadaan secara umum dan secara makro industri memegang peranan penting dalam investasi pasar modal. Jadi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah secara peraturan perpajakan, tingkat inflasi yang memberikan pengaruh penting pada emiten. Untuk kebijakan tersebut dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif, baik dari pendapatan, pengeluaran perusahaan atau emiten yang baik di hari mempengaruhi tingkat pengembalian investasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bye-bye.